Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis dari kasus pasien yang tewas, yaitu pasien dari BPJS yang ada di RSUD Padang. Sebelumnya perkenalkan, saya Ameja Pasya, NPM 2023 1011 5202. Saya Esra Subyani dengan NPM 204 181 5172. Saya Fatia Putri dengan NPM 2023 1011 5119. Saya Indah Rafiza dengan NPM 2023 1011 5083. Saya Muhammad Bulan Hendri dengan NPM 2024 1011 5232. Pasien pada hakikatnya mempunyai hak untuk memperoleh segala upaya pengobatan yang layak dan sesuai dengan standar prosedur pelayanan kesehatan. Apalagi pasien tersebut sedang dalam keadaan gawat darurat. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas, dan tanpa adanya diskriminasi. Keadaan gawat darurat merupakan keadaan seseorang yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin, terhindar dari kecacatan atau kematian, dan tidak diperkenankan untuk dimintai uang muka. Dalam setiap rumah sakit, baik rumah sakit swasta maupun pemerintah, memiliki ruangan yang berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama pada pasien saat masuk ke dalam ruangan tersebut. Oleh karena itu, ruangan tersebut disebut instalasi gawat darurat atau IGD. Dalam memberikan pertolongan pertama terhadap pasien, khususnya pasien sedang dalam keadaan gawat darurat, rumah sakit tidak diperkenankan sama sekali untuk menolak dan memberikan pertolongan dengan berbagai alasan dan tidak boleh meminta uang muka untuk mendapatkan penanganan. Tetapi dalam kenyataannya, di Indonesia pernah terjadi kasus hal tersebut, yaitu kasus penolakan pasien IGD oleh rumah sakit yang mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, terdapat aturan-aturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut ini adalah kronologi kasus dari yang akan kelompok kami analisis. Jadi korban ini bernama Desi Erianti, berusia 44 tahun, yang merupakan warga Kota Padang. Korban ini meninggal dunia pada hari Sabtu 31 Mei 2025 setelah korban ini ditolak oleh pihak IGD RSUD Dr. Rasidin Padang. Korban ini awalnya dibawa ke RSUD sekitar pukul 12:15 WIB karena mengalami sesak nafas. Namun, berdasarkan keterangan dari keluarga korban, keadaan pasien ini dinilai bukan suatu keadaan darurat dari pihak rumah sakit. Lalu kemudian keluarga pasien ini membawa pulang korban dengan kondisinya itu masih sesak nafas. Karena ketidakmampuan keluarga korban untuk membayar biaya rumah sakit, yang pada akhirnya korban ini itu dibawa pulang. Hingga di pagi harinya kondisi korban ini semakin memburuk. Dan korban menghembuskan napas terakhir pada saat pihak keluarga ingin membawa korban ke puskesmas. Dalam kasus ini, pihak RSUD Dr. Rasidin dalam hal ini merupakan suatu kesalahan. Dalam penanganan kasus gawat darurat terhadap pasien, kondisi mengancam jiwa atau fungsi tubuh seperti gangguan pernapasan, sirkulasi, dan kesadaran harus diberikan pelayanan cepat karena merupakan suatu keadaan darurat. Dalam kasus ini, korban mengalami ISPA hingga sesak nafas yang merupakan suatu keadaan darurat dan seharusnya pihak rumah sakit mengutamakan untuk memberikan pelayanan darurat terhadap korban, tapi ditolak karena dianggap tidak darurat dan pihak keluarga tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan dalam keadaan darurat tanpa memandang status jaminan pasien. Dalam hal ini, pihak RSUD Rasidin juga melakukan kesalahan dengan tidak memberikan penanganan karena pihak keluarga yang menggunakan BPJS dan tidak mampu untuk membayar biayanya. Akibat Direktur Rumah Sakit beserta pejabat lainnya yang terkait telah dinonaktifkan dari tugasnya di RSUD Dr. Rasidin. Kasus ini menyorot pentingnya tanggung jawab moral dan hukum tenaga kesehatan serta manajemen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama dalam situasi gawat darurat. Yang pertama, pelanggaran terhadap kewajiban rumah sakit
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 55 Ayat 1 menegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat pada setiap orang tanpa memandang status jaminan kesehatan, kemampuan ekonomi, atau status hukum pasien. Yang kedua, aspek etika kedokteran dan kemanusiaan. Nah, tenaga kesehatan, khususnya dokter dan perawat, terkait oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI yang menyatakan bahwa setiap dokter wajib memberikan pertolongan darurat sebagai suatu kewajiban kemanusiaan. Dalam kasus ini, seharusnya dokter jaga IGD dan petugas medis lainnya melakukan tindakan penyelamatan terlebih dahulu seperti resusitasi, pemberian oksigen, atau stabilisasi kondisi pasien, kemudian menyelesaikan urusan administrasi setelah kondisi pasien aman. Analisis yuridis. Perbuatan penolakan pasien dalam kondisi gawat darurat dapat dijerat sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 190 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 2023. SIS tidak memberi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Dengan demikian Direktur RSUD dan petugas IGD yang bertanggung jawab dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan administratif. 4. Pertanggungjawaban administratif. Selain pidana, tindakan rumah sakit juga dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 456 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu teguran tertulis dengan administratif, pembukuan izin operasional, atau pencabutan izin rumah sakit. Penonaktifan Direktur RSUD Dr. Rasidin merupakan bentuk tanggung jawab administratif sementara yang dilakukan pemerintah daerah sebagai langkah awal evaluasi dan pemeriksaan internal. 5. Dampak sosial dan kepercayaan publik. Kasus ini menimbulkan dampak sosial dan psikologis di masyarakat. Banyak warga menjadi takut untuk datang ke rumah sakit karena khawatir tidak akan layani jika tidak memiliki biaya. Hal ini memperburuk kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan pemerintah, padahal fungsi rumah sakit umum daerah adalah memberikan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. 6. Upaya preventif dan rekomendasi. Upaya mencegah kasus serupa perlu dilakukan langkah-langkah berikut. 1. Pelatihan ulang tenaga medis tentang penanganan kasus gawat darurat dan triase pasien. Pengawasan ketat oleh Dinas Kesehatan terhadap standar operasional prosedur atau SOP di rumah sakit, peningkatan sosialisasi BPJS dan sistem pembiayaan kesehatan. Agar tidak ada pasien yang ditolak dengan alasan administrasi, penegakan disiplin dan etika kedokteran bagi tenaga kesehatan yang melanggar sumpah profesinya. Kasus meninggalnya Desi Arianti akibat penolakan pelayanan IGD RSUD daerah Sidir Padang menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap kewajiban rumah sakit dalam menangani pasien gawat darurat. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU Nomor 36 Tahun 2009, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan darurat tanpa memandang status ekonomi, jaminan kesehatan, atau administrasi pasien. Dalam kasus pihak rumah sakit gagal menjaga kewajiban tersebut, padahal kondisi korban sesak napas berakibat ISPA termasuk keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan secara yuridis. Tindakan penolakan ini dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif, seperti penonaktifan direktur rumah sakit dan pemeriksaan internal. Dari sisi etika kedokteran, tenaga medis juga melanggar prinsip kemanusiaan dari sumpah profesi yang mewajibkan pemberian pertolongan darurat pada siapapun yang membutuhkan. Kasus ini menegaskan pentingnya tanggung jawab moral, hukum, dan profesional tenaga kesehatan serta manajemen rumah sakit dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan manusiawi. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, pelatihan ketenaga medisan, dan sosialisasi hak pasien agar kejadian serupa tidak terulang serta kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan dapat pulih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.